Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat, pemirsa, rekan-rekan, teman-teman semua dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan saya setelah sekian lama bukan sekian lama ya, sepertinya ini adalah konten pertama atau konten perdana monolog saya di channel ini, di channel Opay SB. Kalau tidak salah, saya belum pernah membuat konten monolog di channel Opay SB ini. Kalau begitu, konten monolog ini merupakan perdana atau pertama di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini, walaupun saya agak lelah karena siangnya saya bekerja, saya mencoba untuk untuk ngoceh di depan kamera yang mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kalian semua netizen yang maha benar. Yang maha benar itu hanya istilah, maha benar itu. Yang maha benar ya tetap Allah. Dan ada suka istilah maha benar para netizen, hanya istilah saja. Jangan dibiasakan kalau bisa, bahaya itu untuk tauhid kalau dibiasakan. Karena yang maha benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini saya coba akan mengangkat satu topik bahasan, yaitu mengenai yang sedang viral atau sedang viral akhir-akhir ini, mengenai yaitu viralnya salah seorang pemuda yang berasal kalau tidak salah dari Gorontalo ya. Ini viral yang terakhir, yang sebelum ini kan banyak lah. Ini saya coba angkat ini yang terakhir viral sekarang ini, yang sekarang sedang naik daun lah. Siapa lagi kalau bukan Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy ini mengguncang belantika infotainment, belantika hiburan, ataupun dunia tarik suara. Karena si Fajar ini bisa nyanyi juga ya, walaupun suaranya emang lumayan bagus. Semenjak si Fajar ini naik daun, dia akhirnya diundang di berbagai stasiun televisi, baik nasional ataupun swasta. Diundang di berbagai podcast YouTube, dari podcast yang ecek-ecek sampai podcast yang sekelasnya siapa tuh? Sekelasnya Denny Sumargo ataupun Deddy Corbuzier. Hampir semua artis yang punya konten podcast itu mengundang si Fajar ini, Fajar Sad Boy. Ini merupakan di samping salah satu anugerah ya, dia punya kelebihan. Di samping itu tenarnya dia atau viralnya dia itu adalah suatu suatu tantangan ya, artinya banyak energi yang harus dikeluarkan oleh dia, karena semenjak dia viral dia pasti akan kekurangan tidur, pasti akan kurang istirahat, bahkan makan pun ya sekenanya gitu ya, karena terlalu banyak job, terlalu banyak acara, program ya. Dia diundang di berbagai TV, stasiun televisi, di YouTube, di Instagram, semua dia rame, semua medsos mengangkat tentang ini si Fajar Sad Boy. Sebelum Fajar Sad Boy ini kan ada salah satu yang viral juga, kalau tidak salah sih si Alif Cekmek itu kan.
Ya, kamu nanya, aku jawab, kan gitu kayak gitu. Aduh, si Alif, kamu nanya, kamu pengen tahu rambut aku model apa? Ini model cepek ya, yang kayak gitu tuh, yang kayak gitu. Kayak gitulah. Tapi kalau menurut saya, si Alip Cepmek dibandingkan si Fajar Sad Boy ini, kalau menurut saya ini Fajar lebih multi talent ya, atau multi talenta gitu. Multi talent ya artinya dia, ya artinya kosakotanya banyak. Nah, untuk sukses di zaman sekarang itu kan salah satu modalnya yaitu bacot. Harus banyak bacot salah satunya. Salah satunya gitu, bukan bukan artinya mutlak cuman bacot doang, tidak juga. Nah, kalau si apa? Si Alif Cepmek itu kosakotanya sedikit, cuman kamu nanya itu doang. Terus apa lagi ya? Kamu mau tahu model rambut aku model apa? Ini cepek ya, cepak mekar udah gitu sama sudah tidak ada lagi men gitu-gitunya. Nah, tapi kalau si Fajar Sebo ini banyak sekali. Bahkan dia pintar sekali mengolah kata-kata yang walaupun membuat bingung bingung para netizennya. Itu kelebihan dia itu, di samping dia bisa mengolah kata-kata, dia juga bisa menghibur orang, menginspirasi orang gitu kan. Terus gaya kocaknya dia, pedenya dia gitu kan. Jadi orang yang mempunyai banyak kosakata, modal apa, kata-kata, itu salah satu modal utama untuk di zaman sekarang, zaman demokrasi. Zaman demokrasi itu kan bebas berpendapat, yang artinya bebas ngomong, seperti itu. Kalau si Alip Cepmek sih kalau menurut saya itu tidak akan bertahan lama. Terbukti sekarang sudah mulai sepi itu di YouTube. Yang penuh sekarang di YouTube, di TV ya si Fajar gitu kan. Terus ada kisahnya. Dia bisa seperti itu karena apa? Ada kisahnya. Jadi di balik kata-kata bijak itu dia ada kisah, ada kesedihan. Terus dia bisa nyanyi juga. Ya, jadi multi talent. Ya artinya dia menghibur, dia juga menginspirasi juga. Tidak hanya menghibur tapi menginspirasi orang. Gitu. Kata-kata bijaknya banyak, walaupun itu entah valid entah bukan, ya separuh ada yang valid gitu ya, artinya yang udah resmi, yang diakui, ada yang tidak, karangan dia sendiri, banyak lah contohnya. Setiap dia diundang podcast itu kan dia selalu mengeluarkan jurus kata-kata bijak, terus mengeluarkan nyanyian, atau bahkan mengeluarkan bunyi-bunyi suara hewan gitu, kayak suara apa, kura-kura gitu, kayak kayak gitu, kayak gitu. Sama suara apa, kayak gitu, itu suara kura-kura. Jadi dia unik multi talent. Jadi dia tidak hanya punya kisah yang menyedihkan, tapi juga dia pandai mengolah kata, walaupun itu entah diakui atau tidak. Terus dia juga bisa menirukan suara binatang, bisa bernyanyi juga. Jadi kalau menurut saya si Fajar ini bisa lama, tenornya bisa lama, viralnya bisa lama. Ya kayak si Ali Cepmek yang sekarang saja sudah speed job, dia sudah agak menghilang dari peredaran dari medsos. Gitu. Yang memang si Fajar ini sebelum terkenal juga dia sudah punya bakat menghibur orang, membuat kata-kata lucu, membuat kata-kata bijak tapi lucu, atau membuat kata-kata bijak yang memang serius buat dewasa atau buat canda-candaan. Dia bisa mengolah kata gitu, walaupun dia sering nge-lag gitu kan kalau ditanya. Ya itulah dia, salah satu kelebihannya dia fokus apa yang dia pikirkan gitu. Jadi bukan berarti saya membela dia atau mengeluk-elukan dia, mengangkat dia. Mungkin saya saudaranya bukan, saya tidak kenal sama sekali.
daerahnya pun berbeda. Dia Gorontalo, Sulawesi, sementara saya Jawa Barat, jauh. Cuman saya menilai dari apa ya, secara logika, secara pansos lah istilahnya, pansos kalau bahasa YouTuber sekarang tuh pansos itu kan, menilai seseorang, kelebihan kekurangannya. Kalau dari segi kekurangannya si Fajar dalam konteks entertain ya, dalam konteks apa namanya, dia sebagai figur pendatang atau sebagai seorang yang baru viral untuk saat ini sih, kekurangannya justru itu jadi kelebihan. Kayak seperti dia nge-lag, dia ketika nanya A jawabnya B, kadang dia tidak nyambung jawabannya, justru itu jadi kelebihan, malah menjadi sesuatu yang lucu, menghibur penonton gitu. Terus di samping itu dia juga punya kisah yang terutama, dia yang membuat dia terkenal itu kan karena kisahnya. Dia itu tidak ragu-ragu untuk mengangkat kisahnya ke media sosial. Jadi ketika sedih atau marah ya dia ungkapkan di media sosial tanpa ragu-ragu. Ya itulah yang membuat dia terkenal. Ya karena totalitasnya seperti itu. Karena totalitas dalam mengungkapkan perasaannya ketika dia merasa dihianati oleh si pacarnya yang bernama si Ayah itu kan. Dia ungkapkan tanpa ragu-ragu. Mungkin dia mengadu sama orang tua malu, mengadu teman nanti malah dibully, ya mending curhat di medsos, ya kan? Apalagi kalau seumpamanya akunnya itu naik, tentu dia akan dapat cuan seperti itu. Jadi kalau ini jadi satu inspirasi, kalau Anda punya masalah apapun, sekarang nggak terlalu penting kita curhat. Malah kalau kita curhat sama temen, malah kita dibully, malah tambah rumit. Mending di media sosial kayak begini. Ya kan? Unek-unek kita keluar. Keluar unek-unek kita. Nah, di samping itu, kalau akun kita naik, subscriber banyak, viewsnya banyak, pasti kalau kita urus tentu dapat cuan. Tapi jangan mikir itu dulu. Yang penting kita berkarya mencurahkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perasaan hati kita lewat media sosial. Kita ungkapkan. Yang pertama dari hobi dulu. Dari hobi kita kepada media sosial. Jangan dulu mikirin duit. Kalau mikirin duit, kalau kita tidak dapat duit, kecewa, kita tidak melanjutkan. Tapi kalau hobi tidak dibayar pun lanjut. Makanya banyak orang sukses itu awalnya dari hobi. Hobi cincin terus sampai dia jadi pengusaha cincin gitu. Nyanyi juga. Nyanyi terus di mana-mana nyanyi. Akhirnya jadi penyanyi profesional seperti itu. Dan itu kalau dari hobi itu nggak gampang down, nggak gampang turun, nggak gampang menghilang semangatnya. Ya kan hobi, mau dilihat orang, mau enggak, mau dibayar, mau enggak, jalan terus. Itu namanya hobi. Makanya banyak orang sukses itu ya karena hobi. Rata-rata tuh orang yang suka nyanyi kayak Iwan Fals, Ariel, Dewa 19. Itu kan rata-rata kalau nyanyi, seni itu kan hobi, kesenangan. Lama-lama kan kalau diulik emang bener-bener hobi, lama-lama ya akan jadi sesuatu. Tapi kalau orang sukses nggak mikirin itu. Pokoknya saya berkarya, saya mengeluarkan apa yang ada dalam diri saya. Gitu. Jadi kalau kuncinya mau kaya, jangan mikirin pengen kaya. Malah tambah sakit, malah tambah kecewa. Yang penting kita bekerja, berusaha, berkarya dengan, kalau bisa ya, sesuai dengan minat kita, hobi kita yang ada hubungannya dengan minat kita, hobi kita, kesenangan kita.
keahlian kita, kemampuan kita, insya Allah, maka itu akan terus berlanjut, akan konsisten, terus menerus, istiqomah, mudawamah gitu. Ini kayak si Fajar ini, ya sebelum terkenal dia sering mengupload foto video-video dia ketika dia berpantun, berkata-kata bijak, direkam, dilihat orang-orang, terutama ibu-ibu, ketawa, direkam, masuk ke media sosial. Lama-lama orang makin kenal, akhirnya jadi terkenal. Terkenal, itulah. Makanya si Fajar ini tidak akan gampang tenggelam, karena dia basicnya nggak cuma satu. Dia nyanyi bisa, membuat kata-kata bijak bisa, dia dalam hal mengungkapkan perasaan dia bisa, terus dia menghibur orang bisa, terus apalagi selain itu. Bahkan kelemahannya pun jadi kelebihan dia dalam dunia entertain ya, ini hiburan. Sepertinya dia juga tidak menyangka dia bakal seterkenal itu. Ya karena totalitas dia. Jadi sekarang ini jadi inspirasi bagi saya dan terutama juga buat teman-teman. Kalau ada masalah, apa yang ada di perasaan, apa yang ada di pikiran, tumpahin saja di YouTube, di Instagram, di TikTok. Apa-apa. Daripada kita curhat sama teman yang kita anggap bisa menyelesaikan masalah, malah tambah rumit, mending di media sosial. Kalau kita akunnya berkembang, kita makin terkenal ya insya Allah kayak si Fajar. Tapi jangan mikirin begitu, jangan terlalu mikir indah, jadi terkenal dapat duit, jangan mikir itu, nanti kita bakal kecewa. Tapi nikmati prosesnya, dan orang yang bisa menikmati proses adalah orang yang menyenangi pekerjaan tersebut, hobi, minat kepada apa yang dilakukan. Kayak si Fajar, dia hobi mengupload, dia putus cinta, kecewa dengan ceweknya, dia curhat di media, saya dihianati gini-gini, dia ngomong totalitas gitu, tidak dibuat-buat. Memang awalnya dia kisahnya kisah asli. Gitulah, makin kesini akhirnya terkenal. Yang penting bagi si Fajar ini, yang penting bisa kontrol. Kalau sudah jadi orang terkenal, anginnya, godaannya semakin banyak. Badan harus fit terus, ya, karena tiap hari itu pasti ada program terus itu. Istilah kata kalau semakin tinggi pohon maka semakin besar anginnya. Ya artinya semakin derajat kita naik, maka godaan, rintangan, tantangan akan semakin besar gitu. Sebanding berat kalau bahasa fisikanya lupa saya. Pokoknya sebanding dengan kemampuan apa yang dimiliki oleh kita. Tantangan itu sebanding apa yang dimiliki oleh kita atau dengan kemampuan kita, gitu kan. Ya berbeda ujiannya tiap orang biasa kelas 1 sama kelas 2 sama kelas 3, kelas 3, kelas 4 terus itu bedaannya beda-beda, cobaannya beda-beda, ujiannya pasti beda, nggak mungkin sama ujiannya. Nggak mungkin ujian anak kelas 1 dikasihkan ke kelas 6, nggak mungkin. Ujian buat kelas 1 ya buat kelas 1, ujian buat kelas 6 ya buat kelas 6. Jadi setiap level orang itu ada ujiannya masing-masing, yang belum tentu, bisa jadi bisa tidak. Setiap ujian orang itu tidak mungkin kita mampu, ya kan. Bisa jadi mampu ataupun tidak, karena tidak sama ujian setiap orang gitu. Walaupun judulnya sama, setiap orang itu ya pasti, setiap makhluk itu ya diuji. Ya senang itu namanya ujian, ya kita dapat musibah juga ujian, kita dapat kesedihan, kita dapat kesenangan, semuanya ujian. Diuji terus, dites seberapa matang kemanusiaan kita sebagai manusia.
yang gitu. Ya, tentunya untuk mencetak kedewasaan yang berujung kepada kebijaksanaan yang bermuara pada akhlakul karimah, itu tujuannya. Kan Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kan gitu ujungnya. Jadi untuk membentuk akhlak ini prosesnya panjang, tidak semudah tak membalikkan telapak tangan, tidak ada proses gitu. Beda dengan adab. Adab bisa tata krama, bisa diajarin ke anak cepat kan. Mau setiap mau makan baca bismillah, pakai tangan kanan, itu cepat. Tapi kalau akhlak itu tidak semudah, karena akhlak itu lebih luas dan lebih dalam lagi, ya kan? Membentuk manusia yang benar-benar manusia gitu, bukan binatang. Ya, untuk memanusiakan manusia itu kan sudah ada medianya, itu Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui ijtihadnya para ulama, itu terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya intinya dari omongan saya ini, dari apa sih, dari topik judul ini, si Fajar sama si Alif itu tenarnya bisa lama si Fajar ya, karena dia multi talent, kelebihannya banyak, bahkan kekurangannya pun jadi kelebihannya dia, seperti itu. Alif Cepmek sedikit, kata-kata cuman itu doang. Jadi sudah mentok di situ. Kalau kamu nanya udah apa lagi. Tapi kalau si Fajar mengalir, ada lagi cerita dia tentang kesedihan dia, tentang kekecewaan dia terhadap pacarnya. Terus namanya cerita nggak ada akhir, terus kalau dibahas ya terus ada. Beda sama si Alif, kalau dibahas apalagi nggak ada. Tapi bukan berarti saya benci sama si Alif, enggak, itu kelebihan dia, silakan. Apalagi dia sempat viral. Enggak, maksudnya kalau saya coba jujur kepada logika saya, bahwa yang bakal lama secara kewaskitaan ya. Waskit itu kan menilai dengan akal pikiran. Ya si Fajar bisa lama itu. Bahkan bisa sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, bisa sampai mungkin meninggal tetap dia terkenal. Pokoknya yang kotanya sedikit itu maka terkenalnya sebentar. Kayak siapa tuh yang nyanyi lagu India tuh, yang polisi, si Hotman siapa tuh? Yang polisi yang nyanyi lagu India itu, aduh siapa namanya lah. Iya sih, itu kan sebentar. Naik, turun lagi. Kenapa? Dia cuman bisa meniru doang nih. Nyiptain dia nggak bisa meniru. Lagi pula multitalentnya cuma nyanyi, itu juga meniru, minim gitu. Kecuali kalau dia ngarang lagu seperti Ahmad Dhani, nah itu beda. Dia bisa nyanyi, tidak bisa mengarang. Dan juga kelebihannya dia cuma dari gaya saja sebenarnya. Kalau suara sih ya standar dari gaya, artinya gaya kok seorang polisi nyanyi itu yang bikin terkenal. Jadi ada sesuatu yang bertolak belakang, gitu kan? Penyanyi sama polisi ini kan bertolak belakang. Ini seni, orang halus, ini polisi di bidang militer, mengurusi ketertiban, keamanan, kan beda jauh. Ketika disatukan itu bisa jadi viral. Tapi itu nggak bertahan lama, karena si siapa tuh tadi nama yang lagu nyanyi dia itu, dia tidak punya kelebihan lain. Coba kalau ada, dia bisa panjang kayak si Fajar. Kayak si Fajar itu bisa nyanyi, dia bisa bikin kata-kata, dia bisa menghibur, bikin orang ketawa, bikin emosi, juga bisa cerita tentang percintaannya, menginspirasi, bisa menirukan suara binatang, itu banyak dia. Makanya dia bisa lama. Jadi bacotnya itu berkembang, ada terus yang dibicarakan, ada aja yang dikeluarkan. Nah itu insya Allah. Dan tidak hanya sebatas kata-kata. Jadi
bisa membuat orang ketawa, ada ceritanya di situ, cerita percintaan dia. Seperti itulah, seperti yang Anda pahami, seperti yang Anda tahu ya seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya mau viral itu sebenarnya mau terkenal tuh kalau secara saklek itu sebenarnya gampang sebenarnya. Mau jadi viral, mau jadi terkenal, gampang sebenarnya. Tapi mau viral panjang atau pendek itu yang jadi masalah. Seperti ente ya, contoh, ente kencingin air jam-jam atau salah satu kitab suci, ente langsung terkenal. Tapi ente dihujat, bahkan masuk penjara, ya, bisa masuk bui. Ya itu gampang sebenarnya mau terkenal, cuman mau terkenal mau lama mau sebentar. Ya lama ya kayak tadi ngicingin air jam-jam, ngicingin kitab suci atau bakar kitab suci. Itu terkenal tapi sebentar langsung masuk bui. Ada yang tidak masuk bui, tidak masuk penjara tapi sebentar, kayak si Norman tuh tadi, Norman Kamaru sama si Alip Cekmek, itu sebentar. Karena multi talentnya terbatas. Gitu. Lagi pula kalau menurut saya si Alip Cekmek ini tidak ada lucunya, kalau menurut saya tidak ada. Tapi kalau si Fajar, kalau saya nonton si Fajar itu lucu, benar-benar lucu. Ya artinya benar-benar alami, lucu, ngelihat dia itu ketawa ya ketawa, senyum, bukan dibuat-buat. Kalau si Alip Cekmek kamu nanya nggak ada apa ya, bahkan terkesan apa ya, menjijikan gitu, lebay. Bahkan ada satu konten dia itu membahas si Alip Cekmek ini ya. Tapi dia bukan dengan narasi, bukan dengan kata-kata lah, bukan narasi, bukan dengan monolog kayak gini. Tapi dia hanya pengen ketawa. Dia hanya melakukan satu tindakan yang parah. Jadi gini ya. Saya lupa nama channelnya. Cuman saya pernah lihat sekali tapi nempel di sini nama channelnya, lupa nama akunnya. Dia mengunggah foto dalam satu video shot ya, yang cuma 1 menit kurang. Pertama si Alip Cekmek nih, kamu nanya gini kayak gitu kan. Muncul dia yang punya channel. Apa yang dia lakuin? Ludahin tuh kamera, diludahin. Ya artinya apa? Sebel. Gak ada lucunya, sebel yang ada. Langsung diludahin bro. Lalu sampai kamera tuh di videonya tuh sampai gimana sih namanya, ludah sampai meleleh. Ya itu. Tapi kalau si Fajar nggak ada yang begitu, nggak ada. Selebay-lebaynya dia nggak ada. Karena apa? Yang namanya percintaan itu dirasain semua orang, walaupun versinya berbeda-beda, tapi judulnya tetap sama. Setiap orang pernah yang namanya patah hati, putus cinta, dihianati, diduain. Saya juga pernah. Cuman tidak sering kalau saya. Yang sering saya mendoain. Yang sering saya malah apa ya? Ya gak usah lah, tuh jelek, gak usah dibahas. Kapan-kapan masalah percintaan juga kita bahas, mengenai terutama ya pengalaman saya. Nanti insya Allah dalam konten-konten berikutnya saya bahas, saya apa ya? Ya saya bahas gitulah istilah. Yang tujuannya agar kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran baik dan buruknya, supaya kita jangan sampai terjebak. Oh kita sudah tahu nih ilmunya, ini bakal begini, jangan kayak gitu. Ini minum dulu ya sahabat. Jadi agar kita ada pelajaran, ada warning, kehati-hatian kalau kita sudah tahu ya. Walaupun umpamanya tidak 100% akurat, ya minimal wawasan. Karena setiap orang itu kadang-kadang satu frame, satu kata-kata bijak kadang-kadang tidak berlaku di satu orang berlaku, di orang yang lain tidak. Kadang-kadang begitu ada. Ya minimal wawasan lah. Yang penting kan wawasan, ilmu pengetahuan ya. Syukur-syukur nanti efektif, pas gitu kan. Pokoknya kita tuh jangan berhenti belajar,
Jangan berhenti berkarya, itu yang membuat kita hidup. Kalau nggak ada itu, ente nggak ada semangat. Ini ibu-ibu masak di dapur, itu kan karya juga sama. Membuat makanan, membuat lauh untuk keluarga, makanan, karya juga. Kalau nggak berhenti itu namanya apa kalau nggak sakit? Paling kalau sakit doang. Kalau bisa sakit pun jangan berhenti belajar, baca buku, baca apa namanya? Ya lewat internet nggak masalah belajar. Buka YouTube, buka Google, baca-baca, lihat-lihat yang bermanfaat. Jangan lihat yang nggak jelas, nggak membuat hanya buat kuota, ya buat apa? Manfaatin. Nah, kita hobi apa nih? Cari di YouTube, di Google, ya kan? Sekarang mah media itu nomor satu. Apa-apa lewat media, lewat online. Belanja lewat online, cari kerja lewat online. Untuk terkenal juga lewat online. Sekarang sudah zamannya online, zamannya digital, tidak bisa dipungkiri. Mau menghindar ya kita kalah. Menghindar dari media, menghindar dari digital, kita tergerus oleh zaman. Kita imbangi, gitu. Namanya perkembangan zaman ya otomatis sih sebenarnya orang melewati itu. Walaupun ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang menolak secara mentah-mentah, ada yang menolak separoh-separoh gitu kan. Jadi jadikan medsos itu jadi sarana hobi. Yang kedua, buat dokumentasi. Ya artinya kita punya pemikiran, punya kenang-kenangan, apa ya kita masukin minimal itu. Kalau kita nggak hobi ini, minimal buat galeri lah. Saya juga nih YouTube, minimal buat galeri, nyimpan video-video. Kadang-kadang kan di file di HP sudah nggak muat, sudah berapa ribu terabyte, bukan gigabyte lagi, terabyte kalau saya dulu. Yang membuat saya berpikir seperti itu salah satunya ya, jadi media buat penyimpanan itu salah satunya nih alasannya. Dulu saya punya banyak ribuan foto kenang-kenangan, video, semuanya terhapus, hilang. Anda tahu sakitnya di mana? Di sini. Ya di hati lah. Sakit. Itu tidak bisa diulang, yang foto hilang. Ya, kan? Menyesal, apa namanya? Kecewa lah. Ya artinya saya alhamdulillah dengan adanya foto Google tuh, di Google juga bisa foto lewat email, nyimpan bisa. Kan lewat belajar, saya dulunya tidak tahu. Sekarang tahu, bisa nyimpan file, video, foto di Google. Foto bisa lewat dengan email kita. Atau di YouTube kalau video. Foto juga bisa dijadiin video, simpan di YouTube buat kenangan. Saya juga ada nih foto-foto sebelum hilang. Atau sebelum rusak dimakan usia. Saya bikin konten, masukin ke akun saya biar jadi tetap ada. Yang penting akunnya, passwordnya tetap kita catat di dalam otak dan di dalam tulisan. Biar nanti buka di media apapun kita bisa buka, mau di HP, di laptop, di tablet, dimanapun kita bisa karena kita punya passwordnya. Ya itu yang penting. Jadi jangan cuma nyimpen doang, passwordnya mah dilupain, disimpan, dicatat biar tidak lupain. Namanya manusia kan ada lupanya. Apalagi akun-akun seperti itu bisa tahunan, bisa puluhan tahun itu. Kadang-kadang sebulan aja sudah lupa. Kalau singkat terus, saya dulu punya Instagram 2, sudah banyak tuh follower, hilang. Karena apa? Ya karena lupa password, nggak ditulis. Twitter juga sama, Instagram, Twitter sudah. Bahkan ada pejabat yang jadi follower saya itu udah ada ya, tapi karena dulu apa yang nggak kepikiran bahwa apa namanya, jadi terfokusannya proses ngupload ya, bikin kata-kata di Twitter, lupa kalau password itu kan, ya itu nyawanya kan di situ. Kalau itu lupa ya kita nggak bisa buka dimanapun, seperti itu. Jadi kalau tidak hobi kita bermedia sosial itu minimal akun YouTube, Twitter, Instagram, TikTok itu minimal jadi galeri buat nyimpan kenang-kenangan, karya-karya kita. Iya pokoknya tentang diri kita lah kita simpan, itu minimal.
Apalagi kalau ditambah hobi. Udah, kalau namanya hobi, udah nggak lihat waktu, nggak lihat sikon, karena namanya hobi. Kalau hobi itu kan timbul dari hati, suatu ketulusan. Kalau hobi itu kan terus menerus, estafet, mau apapun hasilnya tidak berjalan, itu hobi. Ya minimal walaupun kita belum hobi, jadikan sebuah galeri. Karena hobi pun ada penyebabnya.